Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan panduan cara pengisian e-rapor untuk jenjang SMA. Apabila Bapak Ibu sudah masuk ke portal e-rapor, silakan isikan username dan passwordnya. Username silakan diminta kepada operator masing-masing di sekolah. Nah, biasanya untuk guru yang berstatus PNS menggunakan NIP dan yang masih berstatus non-PNS menggunakan nama lengkap tanpa spasi dan huruf kecil. Untuk password jika masih standar menggunakan angka 1 sampai 6. Nah, setelah semuanya diisi, kemudian pada pilih penyelenggara. Di sini pilih sistem paket, kemudian pilih level user, sesuaikan dengan masing-masing peran. Misalnya sebagai guru mapel, kita pilih guru, kemudian klik login. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat di dashboard ya, identitas sekolah ya. Di sini tidak ada yang perlu di input datanya. Kemudian pada data kompetensi dasar, pada pilihan menu mata pelajaran, pilih mata pelajaran yang diampu. Sebagai contoh misalnya mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dipilih KD-nya ya, jika ada yang akan diperbaiki silakan ya. Kompetensi dasar, ringkasan deskripsi, kemudian pastikan status di sebelah kanan ini aktif. Nah, untuk mengedit, klik edit data kompetensi. Nah, di sini jika Bapak Ibu ingin merubah ringkasan deskripsi, silakan diubah sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian pada statusnya di sini diklik, ada pilihan aktif dan nonaktif. Nah, untuk setiap KD pastikan statusnya aktif. Jika tidak, maka nanti tidak akan muncul pada nilai. Nah, jika sudah, maka klik tombol simpan. Data kompetensi berhasil diubah, klik OK. Kemudian langkah selanjutnya, download format impor. Nah, jadi muncul perhatian atau peringatan. Untuk import nilai silahkan gunakan format import yang Anda download dari halaman ini. Jadi tidak boleh menggunakan format sendiri ya, atau format selain dari hasil unduhan dari aplikasi e-rapor ini. Kemudian pastikan Anda telah melakukan perencanaan penilaian sebelum mendownload format ini. Perencanaan ini adalah merencanakan pada data kompetensi dasar maksudnya tadi ya. Kemudian silakan download format nilai, kemudian isi nilainya tanpa mengubah format yang ada. Kemudian simpan dengan format Excel 97 2003. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, jadi yang diisi cukup nilai-nilai pada siswa. Jadi tidak boleh mengubah sedikit pun dari format Excel yang ada. Dan pada saat menyimpan nantinya harus disimpan dengan format Excel 97 dan 97 2003. Karena biasanya selain dari format itu, sistem tidak akan bisa mengupload ketika akan melakukan proses impor nilai siswa nantinya. Nah, setelah itu pilih kelas yang akan kita download formatnya. Nah, sebagai contoh misalnya kelas 10 IPS ya. Kemudian kita pilih mata pelajarannya, pelajaran ekonomi semester 2. Nah, di sini ada dua
format yang akan kita unduh. Karena di sini ada nilai yang akan kita input ada dua, yaitu format nilai harian pengetahuan dan format nilai keterampilan. Maka keduanya ini harus kita unduh. Jika sudah diunduh, diklik, maka nanti akan muncul ya di folder download format nilai pengetahuan ya dan keterampilan. Nah, sampai pada bagian ini kita bisa menutup portal e-raportnya, kemudian kita membuka file Excel yang telah kita unduh. Oke, contoh kita sudah masuk di ini karena sudah dipindahkan ya, sudah ada. Kita coba klik. Nah, ini format Excel-nya. Nah, pada bagian selain dari nilai ini, teknik dan nilai, maka jangan merubah isi dari format Excel tersebut, baik itu nama siswa, ID KD, PDID, dan lain-lain, itu tidak boleh diubah. Yang diperkenankan untuk diubah adalah penilaian, penilaian 1 sampai penilaian 10 sesuai dengan teknik penilaian yang Bapak Ibu guru lakukan. Nah, di sini teknik seperti contoh bisa diubah jenisnya atau tekniknya, tertulis, lisan, ataupun penugasan. Jadi bisa diisi dengan TLS untuk tes tertulis, LSN untuk tes lisan atau teknik lisan, kemudian TGS untuk penugasan. Kemudian nilai silakan diisi menggunakan format angka 0 sampai 100. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya isikan nilainya seluruhnya 80 sebagai contoh saja. Ya, diisi sampai pada bagian bawah. Jika sudah, maka pada saat menyimpan pastikan format Excel-nya adalah Excel 97 2003 workbook. Ya, kemudian klik simpan, continue, bisa kita close. Kemudian pada format keterampilan juga sama. Nah, di sini bisa kita isi pada penilaian 1 misalnya, teknik yang kita pilih di sini ada beberapa jenis teknik, tinggal disesuaikan apakah praktik, project, produk maupun portofolio. Ini hanya sebagai contoh saja, satu jenis penilaian. Kita pilih simpan, pastikan jangan lupa kalau misalnya kita ingin menyimpan, gunakan format Excel 97 2003 workbook. Yes, continue. Nah, pada tahap ini maka kita sudah selesai mengisi nilai rapot, hanya tinggal mengimpor nilai siswa pada menu bagian impor nilai siswa. Di sini ada dua nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kita klik nilai import nilai pengetahuan. Pilih filenya di direktori yang kita simpan nilai tersebut. Nah, ketika kita akan mengupload, pastikan file Excel itu sudah benar ya, jangan sampai tertukar antara pengetahuan dan keterampilan. Dan pastikan format yang disimpan itu adalah Excel 97 2003. Klik open, upload data nilai. Nah, ini nilai 1 ya, tadi diisi dengan nilai 80 semuanya, karena ini hanya sebagai contoh. Realnya tidak mungkin semuanya nilainya sama ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik simpan.
Oke. Kemudian langkah yang sama juga kita lakukan pada import nilai keterampilan. Pilih filenya, F keterampilan, format keterampilan pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS. Klik open. Upload data nilai. Pastikan nilainya sudah terisi semua. Jika ada perubahan, maka bisa diubah lagi di file Excel yang tadi kita unduh. Kemudian klik simpan dan upload kembali. Setelah semuanya dipastikan terisi, maka klik simpan data nilai. Kemudian langkah selanjutnya input data nilai. Di sini ada 4 menu input nilai pengetahuan. Jika kita tidak menggunakan format Excel yang tadi kita unduh, karena kita sudah mengimpor data nilai menggunakan file Excel, maka ini tidak perlu kita lakukan kembali. Nah, selanjutnya adalah input nilai sikap spiritual. Pilih kelasnya, kelas 10 IPS, mata pelajaran ekonomi, dan pilih semester 2. Di sini setiap KD silakan diisi penilaian. Nah, untuk nilai standar yang berada pada nilai baik. Anggaplah semuanya nilainya baik ya, kita simpan untuk mempercepat panduan ini. Kita simpan nilai sikap spiritual. Input nilai sikap spiritual berhasil. Oke. Kemudian input nilai sikap sosial. Nah, langkah ini kurang lebih sama seperti input nilai sikap spiritual. Pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran dan semesternya. Nah, ini juga sama, setiap KD diisi nilainya ya dengan keterangan baik, sangat baik, baik, cukup maupun kurang, sesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Jika sudah, klik simpan. Input nilai sikap sosial berhasil. Oke. Kemudian karena ini tadi sudah diimpor, maka tidak perlu diisi kembali ya untuk input nilai pengetahuan karena sudah terisi ya. Sebagai contoh kita buka saja ya, untuk melihat apakah sudah terisi atau belum. Kalau menggunakan input data dan nilai secara manual, maka kita mengisi nilainya secara satu persatu tiap KD ya. Misalnya ada 4 KD, maka tiap KD harus kita isi. Ini penilaian kedua ya. Tadi kan kita isi di format Excel menggunakan penilaian ke-1 tes. Nah, misalnya penilaian penugasan. Nah, jadi ini tadi yang penilaian ke-1 tes tertulis ya, ini yang penugasan ya. Jika memang diperlukan untuk mengisi, silakan Bapak Ibu bisa juga mengisi tanpa harus mendownload format Excel-nya. Jadi sebenarnya sama saja. Kemudian jika sudah semuanya, ya pastikan semuanya terisi, baik nilai pengetahuan, keterampilan, sikap sosial maupun sikap spiritual ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada menu proses deskripsi siswa. Pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, kemudian pilih bidangnya dan semester. Deskripsi pengetahuan ya. Jika sudah, maka klik simpan. Nah, untuk melihat hasil
pengerjaan kita, maka silakan klik pada lihat pengolahan nilai, kemudian status penilaian. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari penginputan data tadi. Jadi pada status penilaian, pengetahuan sudah tercentang ya, dan ditandai warna hijau, artinya ini sudah selesai. Pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial sudah, kemudian proses deskripsi yang di menu ini sudah, kemudian yang terakhir adalah kirim nilai yang belum. Nah, jika dipastikan nilainya sudah benar, maka Bapak Ibu bisa langsung klik kirim nilai ya, pada menu ini. Maka proses pengisian rapor selesai untuk mata pelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara yang sama dan langkah yang sama untuk kelas-kelas yang lain. Untuk kelas-kelas yang lain, lakukan dengan langkah yang sama. Oke, terima kasih. Ya.